Selamat pagi dokter dan teman-teman dokter muda. Perkenalkan saya Putu Gede Septiawan Saputra dengan NIM 20.026.12.095. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah periode 14 Juni sampai 25 Juli 2021. Mohon izin hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perioperatif medicine, yang mana pada presentasi saya kali ini saya akan berfokus pada 3 tahapan perioperatif medicine, yaitu tahapan preoperatif, intraoperatif, dan juga postoperatif. Saya akan mulai presentasi saya mengenai perioperatif medicine dimulai dari definisi. Per definisi, perioperatif medicine merupakan sebuah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada sebuah prosedur penanganan pasien yang melibatkan lebih dari satu tenaga kesehatan, entah itu tenaga kesehatan dokter maupun tenaga perawat dan lain sebagainya, yang mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasien untuk menghadapi operasi, baik itu sesaat, sebelum maupun sesudah prosedur operasi dilakukan. Tujuan dari perioperatif medicine adalah untuk mencapai kondisi dari pasien itu sendiri sebelum mencapai operasi untuk mendapatkan kondisi yang seideal mungkin, baik sesaat, sebelum maupun setelah prosedur operasi dilaksanakan. Adapun tahapan dari perioperatif medicine dapat kita bagi menjadi 3 garis besar, yaitu tahapan preoperatif, tahapan intraoperatif, dan juga tahapan postoperatif. Tahapan preoperatif dilaksanakan sebelum operasi dilakukan, yaitu dengan melakukan asesmen ulang dari kondisi klinis pasien untuk mencegah terjadinya kelainan-kelainan yang mungkin dapat mengganggu prosedur anestesi maupun operasi nantinya. Sedangkan prosedur intraoperatif terjadi saat operasi berlangsung, yaitu dilakukan monitoring ketat ketika pasien melakukan prosedur operasi untuk memastikan tidak terdapat gangguan ketika prosedur operasi berjalan. Sedangkan untuk postoperatif terjadi setelah pasien menjalani prosedur operasi untuk memastikan pasien segera pulih dan dapat beraktivitas normal kembali setelah melakukan prosedur operasi. Kita akan bahas yang pertama mengenai preoperatif. Tahapan preoperatif seperti namanya adalah tahapan yang dilakukan sebelum prosedur operasi dilakukan, yang mana secara umum tujuan dari tindakan preoperatif adalah untuk memastikan kondisi pasien seideal mungkin untuk menjalani prosedur operasi. Kita dapat bagi menjadi beberapa bagian terkait dengan tujuan dari tindakan preoperatif itu sendiri. Yang pertama adalah untuk membangun hubungan yang baik antara dokter dan juga pasien, atau kita kenal dengan rapport. Kemudian yang kedua adalah untuk mengevaluasi kondisi fisik dari pasien secara menyeluruh. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi pasien memang benar-benar siap dan ideal untuk melakukan prosedur operasi. Apabila memang nantinya dalam evaluasi faktor risiko tersebut ditemukan ada beberapa faktor maupun kondisi yang menyebabkan uh, mungkin keluhan ataupun kesulitan ketika melakukan prosedur operasi, hal itu dapat ditangani terlebih dahulu sehingga operasi dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuannya adalah untuk mengedukasi pasien terkait dengan prosedur anestesi maupun operasi yang akan dilakukan kepada pasien itu sendiri maupun kepada keluarga pasien. Kemudian selanjutnya adalah untuk meminta persetujuan kepada pasien itu sendiri maupun wali pasien terkait dengan tindakan operasi dan anestesi yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian dalam prosedur preoperatif juga akan dilakukan prosedur untuk menentukan rencana perawatan selanjutnya bagi pasien setelah melakukan prosedur operasi. Berikut adalah diagram alir dari prosedur perjalanan tindakan preoperatif pasien yang akan menjalani operasi, diawali dengan diskusi antara dokter dan pasien untuk memperoleh report, kemudian dilanjutkan dengan prosedur anamnesis secara mendetail, kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Untuk selanjutnya, hasil dari analisis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang digunakan untuk menganalisis atau melakukan asesmen terhadap status fisik dari pasien itu sendiri. Setelah itu, lakukan pemeriksaan penjelasan dalam hal ini untuk mendapatkan informed consent dari pasien maupun wali pasien. Untuk kemudian selanjutnya yang terakhir dilakukan persiapan pasien sebelum masuk ke ruangan operasi. Kita akan bahas satu persatu tahapan preoperatif di wilayah yang pertama, yaitu memperoleh report. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, report merupakan salah satu tanda hubungan baik antara dokter dengan pasien yang penting dilakukan sebelum pasien mengalami tindakan operasi. Report dilakukan dengan cara melakukan prosedur penjelasan maupun diskusi terhadap pasien maupun keluarga pasien tentang prosedur anestesi maupun prosedur operasi yang akan dilakukan selanjutnya. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat pasien yang akan melakukan prosedur operasi maupun keluarganya dapat mengalami kecemasan terkait dengan prosedur operasi yang dilakukan, sehingga dokter memiliki peran penting di sini untuk memberikan ketenangan kepada pasien dan mencegah kecemasan dari pasien maupun keluarga pasien.
Selanjutnya adalah melakukan prosedur anamnesis atau bertanya tentang keluhan yang dialami oleh pasien maupun keluhan-keluhan lainnya yang mungkin saja terlupa dari keluhan yang pasien alami. Anamnesis dilakukan secara runut dari awal, yaitu memastikan identitas pasien, kemudian menanyakan riwayat penyakit pasien, entah itu riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit pada keluarga, riwayat pengobatan pasien, riwayat alergi, riwayat pribadi dan sosial pasien, serta bertanya riwayat sebelumnya apakah pasien sempat mengalami prosedur anestesi dan operasi, serta khusus pada perempuan ditanyakan mengenai riwayat menstruasi dan persalinan. Yang pertama, untuk melakukan prosedur anamnesis, kita harus pastikan terlebih dahulu identitas pasien sesuai dengan identitas pasien yang akan dilakukan prosedur operasi. Dapat dilakukan pengecekan pada rekam medis pasien maupun ditanyakan langsung pada pasien atau auto anamnesis maupun ditanyakan kepada keluarga pasien atau secara heteroanamnesis. Kemudian setelah identitas pasien dapat dipastikan, kita lanjutkan melakukan anamnesis di pemeriksaan riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang difokuskan pada Secret Seven yang terdiri dari lokasi, yaitu kita bertanya keluhan yang pasien alami saat ini itu lokasinya di mana saja. Kemudian kita tanyakan onsetnya, sejak kapan keluhan tersebut muncul. Kemudian kita tanyakan kuantitasnya, apakah keluhan yang pasien alami saat ini itu menetap atau hilang timbul. Kemudian kita tanyakan apabila hilang timbul, durasinya berapa lama dan seberapa sering muncul. Kemudian dari segi kualitas, kita bertanya bagaimana keluhan yang dialami pasien secara subjektif. Kemudian kita juga tanyakan bagaimana kronologi dari keluhan yang pasien alami, bagaimana awal munculnya dan bagaimana ciri-ciri munculnya. Kita juga tanyakan apakah ada faktor yang dapat memperingan maupun memperberat keluhan yang pasien alami, serta kita juga tanyakan bagaimana apakah pasien mengalami keluhan penyerta atau keluhan lain yang dirasakan selain dengan keluhan utama yang pasien alami. Setelah kita mendapatkan data mengenai riwayat penyakit sekarang, kita tanyakan kepada pasien tentang riwayat penyakit terdahulu. Apakah pasien sebelumnya pernah mengalami keluhan yang pasien alami sekarang, atau keluhan yang berulang? Kita juga tanyakan apakah pasien sudah sempat mengobati keluhan yang sebelumnya dan bagaimana hasil capaian dari pengobatan tersebut. Selain itu, pada riwayat penyakit terdahulu kita juga tanyakan apakah pasien mengalami riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, maupun gangguan jantung. Dan kita tanyakan apakah pasien sudah sempat mengobatinya dan bagaimana luaran dari terapi yang sudah dilakukan. Hal yang sama juga kita tanyakan pada keluarga pasien. Kita bertanya tentang riwayat penyakit di keluarga. Apakah ada anggota keluarga, baik itu orang tua, anak, saudara kandung maupun saudara jauh yang pernah mengalami keluhan sama seperti yang pasien alami saat ini. Ini untuk penting mencari apakah ada faktor keturunan dari keluhan yang pasien alami. Kita juga tanyakan apakah di keluarga pasien ada orang atau ada orang-orang lain di keluarga pasien yang mengalami keluhan dari penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, maupun gangguan jantung. Selanjutnya kita tanyakan riwayat pengobatan dari pasien. Riwayat pengobatan penting ditanyakan karena ada beberapa obat yang mungkin mempengaruhi efek kerja dari obat-obatan anestesi maupun prosedur operasi yang nantinya akan dijalani oleh pasien. Sehingga perlu diketahui apa saja riwayat pengobatan yang telah dialami pasien atau mungkin sedang dilakukan saat ini oleh pasien. Beberapa jenis obat-obatan yang mungkin dapat mengganggu atau mempengaruhi kerja atau efek dari obat-obatan anestesi, salah satunya adalah obat antidepresan jenis trisiklik antidepresan, yang mana apabila digabungkan dengan meperidin dapat menyebabkan adanya gangguan berupa depresi nafas serta efek analgesia yang meningkat. Selain itu, obat-obatan antikolinergik apabila dikombinasikan dengan obat anestesi berupa opioid sebagai analgesiknya dapat meningkatkan absorpsi oral. Selain riwayat pengobatan, kita juga tanyakan mengenai riwayat pribadi dan sosial dari pasien. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan riwayat pribadi dan riwayat sosial adalah kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi alkohol, dan juga kebiasaan atau perilaku penyalahgunaan obat. Merokok penting ditanyakan karena pada beberapa kasus pasien-pasien yang merokok mengalami kondisi hipersekresi dari produksi sekret, sehingga apabila pasien terintubasi dan akan dilakukan prosedur ekstubasi, biasanya akan susah dilakukan prosedur ekstubasi karena penumpukan dari sekret yang berlebih di saluran pernafasan pasien. Itu akan menjadi pertimbangan khusus bagi operator anestesi untuk mempertimbangkan bagaimana prosedur anestesi yang diberikan kepada pasien nantinya. Apabila pasien yang merokok, apabila pasiennya mengkonsumsi alkohol, kemungkinan besar akan terjadi gangguan pada metabolisme hepar, sehingga pada beberapa kasus obat-obatan anestesi yang diberikan dapat mengalami efek pemanjangan dari kerja obat anestesi tersebut. Sehingga penting untuk diperkirakan apakah diperlukan adanya penyesuaian dosis
terkait dengan pasien-pasien yang memang mengalami kebiasaan merokok yang terindikasi ada penurunan fungsi hepar. Kemudian pasien-pasien yang mengalami atau melakukan penyalahgunaan obat perlu juga ditanyakan karena berpotensi mengalami withdrawal syndrome pada saat prosedur operasi dan anestesi dilakukan. Kita juga penting untuk menanyakan apakah pasien ada riwayat alergi terhadap obat-obatan atau senyawa tertentu karena ketika prosedur anestesi dan operasi berlangsung dan pasien mengalami reaksi alergi yang sifatnya cukup parah, itu dapat mengganggu prosedur operasi yang sedang berlangsung. Contohnya apabila pasien mengalami alergi terhadap obat-obatan anestesi dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang pada kondisi berat dapat menyebabkan shock anafilaksis yang tentunya dapat mengganggu baik itu dari segi hemodinamik pasien maupun mengganggu jalan nafas pasien apabila terdapat sumbatan jalan nafas berupa eudim laring. Ini sangat penting untuk mencegah komplikasi dari risiko pemberian obat anestesi maupun prosedur operasi itu sendiri. Kita juga perlu menanyakan pasien mengenai riwayat anamnesis dan juga riwayat pembedahan atau operasi yang sudah pasien lakukan sebelumnya. Kita tanyakan apakah jenis anestesi yang digunakan, apakah bersifat general anestesi atau anestesi umum, maupun regional anestesi atau lokal anestesi. Kita juga tanyakan di mana lokasi operasi tersebut berlangsung, maksudnya di area tubuh mana, untuk memastikan apakah mungkin dapat mengganggu prosedur operasi yang akan dilakukan oleh pasien itu sendiri. Kita juga bertanya apakah pada sebelumnya ada komplikasi anestesi maupun operasi yang dialami oleh pasien, serta kita bertanya apa obat-obatan analgesia yang digunakan untuk manajemen nyeri pada pasien post-operasi sebelumnya. Pada pasien perempuan, kita bertanya mengenai riwayat menstruasi dan juga riwayat persalinan pada pasien perempuan. Kita bertanya kapan pasien mens pertama dan apakah pasien sudah mengalami menopause. Hal ini penting pada beberapa kasus, mungkin pada pasien kasus-kasus keganasan, kita bisa tanyakan, khususnya keganasan yang terkait dengan perempuan seperti kanker payudara dan kanker serviks, kita bisa tanyakan. Kemudian kita tanyakan riwayat siklus menstruasinya, apakah siklus menstruasinya lancar dan apakah pasien sudah sempat melakukan persalinan dan cara persalinannya, apakah itu normal per vagina maupun seksual cesarea. Pada kasus-kasus operasi emergensi dapat dilakukan analisis secara cepat menggunakan metode EMPL, yaitu A mewakili untuk alergi, apakah pasien mengalami alergi, kemudian M medication, apakah pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau ada riwayat mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Kita tanyakan P untuk past illness, kita tanyakan apakah pasien sebelumnya ada riwayat penyakit lain yang mungkin dapat menjadi pertimbangan untuk pemberian terapi ketika melakukan prosedur anestesi maupun operasi. Kemudian kita tanyakan last meal, penting untuk mengetahui pasien seberapa jauh sudah lama berpuasa karena ini terkait dengan pengosongan lambung, karena apabila pasien dengan lambung penuh akan mengalami risiko aspirasi tinggi pada saat operasi berlangsung. Kita juga tanyakan environment terkait dengan kondisi pasien sebelum pasien masuk ke rumah sakit. Setelah kita melakukan prosedur anamnesis dan mendapatkan data yang cukup, kita lanjutkan dengan melakukan prosedur pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita lakukan secara general dari atas, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, di mana kita fokuskan pada beberapa pemeriksaan yang akan kita jelaskan satu persatu setelah ini. Pertama, kita periksa tanda vital. Tanda vital di sini mencakup kesadaran pasien. Kita ukur dengan GCS secara kuantitatif maupun secara kualitatif, kita ukur bagaimana kesadaran pasien. Kemudian kita periksa tekanan darah pasien untuk menentukan apakah pasien normotensi maupun hipertensi maupun hipotensi. Kita juga cek laju pernapasan pasien, apakah pasiennya normal atau pasien ada tachypno. Kemudian kita periksa nadi, kita periksa suhu untuk memastikan pasien apakah ada febris, dan kita periksa nyeri. Nyerinya kita periksa nyeri saat diam dan juga nyeri saat bergerak. Selanjutnya kita periksa pemeriksaan fisik umum, meliputi tinggi, berat badan, dan juga kita ukur BMI-nya untuk menentukan apakah pasien masuk dalam kategori apa. Apakah dia normal, ataukah dia overweight, ataukah dia obes, ataupun dia underweight. Khusus untuk bayi, kita bisa melakukan pemeriksaan vectoral, yaitu apakah mengecek ada kelainan di vertebra, di anorektal, di kardiak, apakah terdapat tracheoesophageal fistule, apakah terdapat gangguan renal, serta apakah terdapat gangguan dari limb atau anggota gerak. Kita juga dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis berdasarkan prinsip 6B, yaitu yang pertama brain, kita periksa di sistem saraf pusat, mencakup kesadaran, kemudian bagaimana kondisi dari sistem saraf pusat pasien. Kemudian breath, yang kedua, yaitu fungsi respirasi, kita tanyakan dan kita periksa bagaimana fungsi respirasi pasien, apakah normal, dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dada atau toraks.
Yang ketiga yaitu blood, yaitu mencakup pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular, yaitu seperti tensi, nadi, kita periksa juga CRT atau capillary fill time. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan bowel. Yang keempat yaitu pemeriksaan untuk sistem gastrointestinal. Kita periksa di pemeriksaan fisik abdomen untuk mengetahui apakah terdapat tanda-tanda kelainan di sistem gastrointestinal pasien. Yang B kelima yaitu bladder, kita periksa apakah terdapat kemungkinan gangguan pada sistem urogenital pasien. Dan yang keenam yaitu body and skin, kita periksa juga apakah ada keluhan di sistem muskuloskeletal pasien. Selain di pemeriksaan tadi, ada juga pemeriksaan khusus untuk pemeriksaan fisik pasien sebelum melakukan prosedur operasi, yaitu pemeriksaan airway. Pemeriksaan airway atau pemeriksaan jalan nafas kita gunakan untuk mempermudah, yaitu menggunakan kriteria Lemon. Lemon terdiri dari 5 kata, yaitu L, E, M, O, dan N yang mewakili masing-masing dari pemeriksaan fisik yang akan kita lakukan pada pasien. L pertama yaitu look externally, kita periksa pasien secara inspeksi dari luar, apakah pasien ada trauma wajah, apakah pasien ada kumis atau jenggot yang mungkin menghalangi jalan nafas, serta apakah pasien memiliki kontur lidah yang cukup besar. Kemudian kita E mewakili evaluate aturan 332, yaitu kita periksa pasien, kita minta pasien untuk membuka mulut. Yang pertama yaitu kita cek jarak antar incisor, itu umumnya 3 jari. Ini untuk mengetahui bagaimana jalan nafas pasien dan untuk melihat gambaran dari glotis. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengukur jarak antara dari dagu sampai ke tulang hyoid. Itu kurang lebih panjangnya 3 jari. Kemudian yang ketiga, yaitu dari aturan 332, yaitu 2, mengukur jarak tiromental. Ini untuk memprediksi lokasi dari larynx terhadap dasar lidah. Jika posisi larynx cukup tinggi, maka proses intubasi nantinya akan dicurigai akan cukup sulit. Kemudian yang selanjutnya dari Lemon adalah M, yaitu skor Malampati. Kita melakukan pemeriksaan Malampati dengan meminta pasien membuka mulut selebar mungkin, namun tidak sampai bersuara. Kemudian kita posisikan mata antara pemeriksa dan juga pasien sejajar. Kemudian kita amati rongga mulut pasien. Kita bagi menjadi 4 kelas untuk skor Malampati, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan juga kelas 4. Kelas 1 adalah di mana gambaran rongga mulut pasien yang terbuka airway-nya, karena kita bisa melihat gambaran dari palatum mole, uvula, dan juga tonsil. Sedangkan kelas 2, kita bisa melihat gambaran dari palatum mole, uvula, dan gambaran tonsil yang tidak terlihat. Sedangkan kelas 3, kita hanya bisa melihat gambaran dari palatum mole dan sedikit gambaran dari uvula. Dan yang kelas 4 yang paling buruk adalah kita tidak dapat melihat sama sekali gambaran dari struktur tersebut. Kita hanya bisa melihat gambaran struktur lidah karena ukurannya memang cukup besar. Kemudian Lemon yang O itu mewakili obstruction. Kita cek apakah pasien ada tanda-tanda kemungkinan resiko obstruksi dari jalan nafas, misalkan pada pasien yang mengalami epiglottitis, abses peritonsil, maupun pasien-pasien trauma yang mungkin saja menghalangi jalan nafas. Dan N untuk Lemon yang terakhir adalah neck mobility. Kita minta pasien untuk melakukan fleksi, ekstensi, dan defleksi dari leher untuk memastikan apakah pasien ada gangguan ketika melakukan gerakan tersebut. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Pada beberapa kasus memang pasien diindikasikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan apakah memang terdapat kelainan-kelainan yang mungkin dialami pasien. Yang pertama, pemeriksaan darah lengkap. Ini diindikasikan pada pasien-pasien yang akan mengalami operasi bedah mayor, pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 60 tahun, serta pada pasien-pasien yang mengalami riwayat penyakit sistemik, penyakit anemia, maupun risiko perdarahan yang tinggi. Di darah lengkap kita bisa periksa beberapa komponen seperti HB untuk memeriksa apakah pasien dengan anemia atau tidak. Umumnya disarankan adalah HB-nya tidak anemis, antara 11 sampai 13. Namun idealnya sebelum melakukan prosedur operasi adalah HB-nya di atas 10. Kemudian kita periksa fungsi ginjal yang mencakup BUN untuk memeriksa urea, kemudian serum kreatinin. Ini kita periksa pada pasien yang mengalami hipertensi kronis, pada pasien dengan diabetes mellitus maupun dengan pasien gangguan ginjal, di mana
pasien-pasien dengan kondisi tersebut umumnya atau memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan pada ginjal. Hal ini penting untuk diperiksa karena beberapa obat anestesi mungkin saja diekskresikan melalui ginjal, sehingga apabila ginjalnya mengalami kerusakan, proses ekskresi maupun metabolisme dari obat itu tidak terlaksana dengan baik, sehingga pasien mungkin saja mengalami pemanjangan efek obat. Kemudian kita bisa periksa faal hemostasis. Faal hemostasis yang kita bisa periksa bisa internationalized ratio atau INR, aktivatif PTT maupun PTT. Ini pada pasien-pasien yang kita indikasikan dengan gangguan koagulasi, pasien-pasien dengan risiko perdarahan tinggi, pasien-pasien dengan gangguan hepar, maupun pasien-pasien yang sedang mengkonsumsi obat-obatan antikoagulan. Karena risiko perdarahan tinggi, maka kita bisa mempersiapkan mungkin produk-produk darah untuk diberikan kepada pasien apabila memang pasien nanti saat operasi mengalami perdarahan hebat. Kemudian kita periksa fungsi hepar, mencakup SGOT, SGPT, dan juga albumin. Kita indikasikan pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi karena ada gangguan hepar, gangguan nutrisi, maupun pasien-pasien alkoholik. Hal ini penting untuk dilakukan karena hepar merupakan salah satu tempat atau organ yang memetabolisme obat yang masuk ke dalam tubuh, sehingga obat-obatan anestesi yang diberikan apabila memang pasien mengalami gangguan hepar, metabolismenya akan terganggu sehingga kemungkinan akan terjadi pemanjangan efek obat. Kemudian kita juga bisa periksa gula darah. Di sini kita indikasikan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Kemudian kita juga bisa periksa elektrolit pada pasien hipertensi kronis, diabetes, serta gangguan ginjal. Pada pasien-pasien yang lain juga kita bisa periksakan fototoraks atau ronsen toraks. Kita indikasikan pada pasien-pasien dengan gangguan jantung, pasien-pasien dengan gangguan paru, pasien-pasien kanker, pasien dengan usia lebih dari 60 tahun, serta pasien dengan riwayat demam atau batuk. Mengingat kondisi kita saat ini yang sedang berada pada pandemi COVID-19 untuk mengetahui apakah terdapat gambaran khas pneumonia dari ronsen toraksnya. Kemudian dari gambaran EKG juga kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang. Kita indikasikan pada pasien-pasien dengan gangguan jantung, pasien-pasien hipertensi, serta pasien-pasien di atas 40 tahun. Kita bisa periksa apakah ada gambaran-gambaran irama yang patologis dari gambaran EKG untuk kemudian kita persiapkan apakah kita perlu mempersiapkan obat-obatan anti aritmia maupun obat-obatan lain yang terkait dengan fungsi jantung. Setelah kita mendapatkan hasil dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang, kita lanjutkan tahapan preoperatif untuk menentukan asesmen risiko. Asesmen risiko ini kita berdasarkan dari status fisik ASA atau American Society of Anesthesiology, di mana ASA membagi menjadi 6 kelas dari status fisik pasien itu sendiri. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai dengan kelas 6. Kelas 1 adalah pasien yang akan menjalani operasi, di mana pasiennya merupakan pasien sehat dan pasien normal. Di mana pada kasus ini mortalitas perioperatifnya rendah, hanya berkisar kurang lebih 0,1%. Pasien dengan ASA 2 berarti pasien dengan penyakit atau gangguan sistemik yang berkisar ringan sedang. Contohnya adalah pasien-pasien dengan diabetes mellitus terkontrol, pasien dengan asma terkontrol, maupun pasien dengan hipertensi terkontrol. Kurang lebih mortalitas perioperatifnya berkisar antara 0,12%. Sedangkan ASA 3 mewakili pasien-pasien yang akan menjalani operasi dengan latar belakang penyakit sistemik sedang berat, yang mungkin saja dapat menyebabkan keterbatasan fungsional. Contohnya adalah pada pasien-pasien dengan infak miokard, pasien-pasien dengan gagal jantung kongestif, maupun pasien-pasien dengan PPOK. Mortalitas perioperatifnya berkisar antara kurang lebih 1,8%. Kemudian status fisik ASA 4 itu mewakili pasien-pasien yang akan melakukan operasi namun dengan latar belakang penyakit sistemik yang parah, yang mungkin saja dapat menyebabkan ancaman kehidupan serta mungkin saja menyebabkan lumpuh fungsional. Contohnya adalah pasien-pasien dengan PPOK yang tidak terkontrol atau PPOK eksaserbasi, atau pasien-pasien dengan unstable angina pectoris. Mortalitas perioperatifnya cukup tinggi dibandingkan dengan kelas 3 sebesar 7,8%. Sedangkan ASA 5 mewakili pasien-pasien yang hampir mati, di mana tidak akan bertahan dalam 24 jam, baik dengan ataupun tanpa operasi. Contoh-contohnya dari pasien yang ASA 5 adalah pasien-pasien dengan sakit parah maupun pasien-pasien paliatif yang sudah masuk ke fase terminal. Mortalitas perioperatifnya juga lebih tinggi, berkisar antara 9,4%. Kemudian ASA 6 mewakili pasien-pasien yang secara klinis sudah mengalami kondisi mati batang otak. Sehingga pasien-pasien ini dilakukan prosedur operasi hanya untuk menyelamatkan organ-organ tertentu terkait dengan kepentingan donor organ. Kemudian pada pasien-pasien dengan
operasi emergensi, kita bisa menambahkan label E di belakang status fisiknya yang menandakan pasien tersebut merupakan pasien emergensi. Misalkan kita melakukan prosedur operasi pada pasien status fisik asa 3, kalau misalkan dia menjalani prosedur operasi emergensi, maka kita tuliskan dia sebagai status fisik asa 3E. Setelah itu kita lakukan prosedur informed consent untuk pasien dan keluarga pasien. Dengan cara kita menjelaskan kembali dengan pasien dan keluarga pasien mengenai prosedur operasi dan anestesi yang akan dikerjakan. Kita berikan informasi secukupnya sampai pasien dan keluarga pasien mengerti, kemudian pasien bisa memberikan persetujuan atas tindakan yang akan kita kerjakan. Komponen informed consent yang perlu diperhatikan ketika melakukan penjelasan kepada pasien dan keluarga adalah mengenai pilihan teknik anestesinya, kenapa memilih anestesi tersebut. Kita jelaskan juga bagaimana prosedur anestesi yang akan dilakukan, bagaimana komplikasi yang mungkin timbul, serta kita berikan opsi apabila ada kesalahan maupun ada kekeliruan ketika prosedur nanti berjalan, kita sediakan backup plan untuk prosedur anestesinya. Kemudian yang terakhir di persiapan preoperatif, kita persiapan pasien. Kita persiapan pasien dari 3 tahapan, dari ruang perawatan, masuk ke ruang persiapan, sampai ke meja operasi. Di ruang perawatan, kita persiapkan psikis pasien dengan cara menenangkan pasien. Kita tahu bahwa operasi merupakan salah satu pengalaman yang mungkin traumatis bagi beberapa pasien, dan pasien mungkin saja tidak siap secara mental, sehingga pasien umumnya mengalami kecemasan. Pada kondisi ini, kita bisa memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga kembali untuk mempersiapkan psikis pasien tentang rencana anestesi dan prosedur operasi yang akan dilakukan, sehingga pasien benar-benar tenang, rileks, dan siap untuk melakukan prosedur operasi. Apabila pasien-pasien tidak kooperatif, misalkan pada pasien anak, kita bisa memberikan obat-obatan sedasi untuk menenangkan pasien. Kemudian di ruang perawatan kita juga memberikan pemeriksaan fisik kembali untuk memastikan dari kondisi fisik pasien memang siap untuk melakukan prosedur operasi. Kita himbau pasien untuk puasa sesuai dengan indikasinya. Untuk makanan pada orang dewasa itu kurang lebih 8 jam, dan untuk air putih itu kurang lebih 3 jam pada pasien dewasa. Kita juga minta pasien untuk melepaskan aksesoris yang masih pasien gunakan. Di ruang perawatan kita juga minta pasien untuk menandatangani surat izin operasi, dan kita bisa melakukan pemeriksaan persiapan khusus. Dalam hal ini untuk mengkoreksi apabila memang diperlukan untuk mencapai kondisi ideal pasien, seperti melakukan transfusi, melakukan dialisis, sehingga memang kelainan-kelainan sistemik yang dialami pasien memang sudah benar teratasi dan pasien benar-benar siap untuk melakukan prosedur operasi. Kemudian di ruang persiapan, kita evaluasi ulang kembali status pasien sesuai yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu anamnesis, misalnya fisik kita cek kembali. Apabila diperlukan dan memang pasien cukup sulit, kita bisa konsultasikan di tempat. Kemudian kita ganti pakaian pasien dengan ganti pakaian khusus operasi. Kita juga bisa berikan obat-obatan premedikasi yang akan kita jelaskan pada slide selanjutnya, dan kita pasang akses cairan berupa infus. Berikut adalah slide mengenai premedikasi pada pasien-pasien yang akan menjalani prosedur operasi. Tujuan dari premedikasi adalah mempersiapkan pasien sehingga pasien benar-benar nyaman, mengurangi rasa cemas dari pasien, membuat pasien mengalami amnesia, bebas nyeri, pasien benar-benar tidak merasakan nyeri, serta mengurangi kemungkinan mual dan muntah pasca operasi atau post-operative nausea and vomiting. Pemberian obat-obatan premedikasi juga akan memudahkan prosedur induksi, serta mengurangi dosis anestesi yang diperlukan ketika prosedur anestesi sudah berjalan. Premedikasi juga bertujuan untuk menekan refleks-refleks yang tidak diinginkan dari pasien ketika prosedur operasi berjalan, serta menekan sekresi kelenjar dari pasien. Untuk obat-obatannya, dapat dilihat pada tabel di kanan. Ada beberapa jenis obat yang dapat diberikan sesuai dengan indikasi untuk pemberian premedikasi sebelum pasien operasi. Untuk sedatif, kita bisa pilih golongan diazepam, diphenhydramine, promethazine, maupun midazolam dengan dosis yang tertera pada tabel. Untuk analgesik, kita bisa pilih yang golongan opioid seperti petidin, morfin, maupun fentanyl, maupun analgesik yang non-opioid. Untuk antikolinergik, kita bisa menggunakan sulfasaltropin. Untuk antiemetik, kita bisa berikan ondansetron dan juga metoclopramide. Dan untuk profilaksis aspirasi untuk mencegah
aspirasi. Bila pasien sedang mengalami operasi, kita bisa berikan simetidin, ranitidin, dan juga antacid. Untuk cara pemberiannya, apabila pasien diberikan premedikasi secara intramuskular, kita berikan kurang lebih 30-45 menit sebelum dilakukan induksi. Sedangkan apabila pasien diberikan premedikasi secara intravena, kita berikan 5-10 menit sebelum dilakukan induksi. Setelah dari ruang persiapan, pasien didorong menuju ke ruang operasi. Di situ kita persiapkan meja operasi, mesin anestesia kita hidupkan, kita pastikan semua obat-obatan anestesia sudah siap, dan pasien obat juga termasuk obat-obatan untuk resusitasi apabila terjadi kondisi kegawat-daruratan, beserta alat resusitasinya. Kita juga persiapkan alat monitoring untuk tanda vital dari pasien, seperti tekanan darah, suhu, EKG, saturasi oksigen, dan juga kapnografi. Kita juga siapkan kartu catatan medik anestesi selama pasien menjalani operasi, serta kita bisa siapkan blanket warmer maupun infus warmer pada kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya kita masuk ke tahapan intraoperatif. Sebelum kita jauh membahas mengenai tahapan intraoperatif, kita akan membahas mengenai pilihan jenis anestesi yang mungkin diberikan pada pasien yang akan menjalani prosedur operasi. Secara umum, kita dapat mengkategorisasikan pilihan anestesi menjadi 3 garis besar, yaitu anestesi umum atau general anestesi, anestesi regional atau regional anestesi, serta anestesi lokal atau lokal anestetik. Pilihan tadi ketiga tersebut sangat bergantung dari beberapa faktor, seperti usia, apakah pasien ini termasuk pasien bayi, pediatri, pasien dewasa, maupun pasien lansia. Kita juga perlu memperhatikan faktor risiko berupa jenis kelamin, serta status fisik asanya setelah hasil dari tinjauan preoperatif yang sudah kita lakukan. Kita juga perlu mempertimbangkan jenis operasi yang akan dialami oleh pasien, yaitu berdasarkan prinsip 4C, yaitu lokasi, durasi, posisi, dan juga manipulasi. Perlu juga untuk mempertimbangkan bagaimana keterampilan dari operator maupun pelaksana anestesi, bagaimana peralatan yang tersedia untuk menunjang prosedur operasi dan anestesi, status rumah sakit, serta apakah memang ada permintaan khusus dari pasien untuk pilihan jenis anestesi tertentu. Nah, dari 3 pilihan tadi kita jabarkan, anestesi umum di mana pasien yang sedang menjalani prosedur operasi tidak sadar dan tidak merasakan nyeri. Prosedur anestesi umumnya lebih kompleks dengan risiko alergi yang tinggi serta postoperatif nausea dan vomiting yang tinggi. Untuk jenisnya ada beberapa jenis, yaitu GA atau General Anesthesia IV intravena, GA-FM atau face mask, GA-LMA atau Laryngeal Mask Airway, serta GA-OTT. Untuk anestesi regional, pasien yang sedang melakukan prosedur operasi tidak akan merasakan nyeri pada regio tertentu. Regional anesthesia biasa digunakan pada operasi-operasi yang berfokus pada ekstremitas, misalkan pada tangan maupun pada kaki. Keuntungan dari regional anestesi adalah pasien dapat mobilisasi lebih cepat dibandingkan dengan general anestesi dengan resiko post-operatif nausea and vomiting yang lebih rendah dibandingkan dengan GA. Namun syaratnya pasien pada prosedur regional anestesi harus kooperatif. Kemudian yang ketiga adalah anestesi lokal, di mana pada prosedur ini pasien tidak akan merasakan nyeri di lokasi tertentu di daerah operasi maupun di sekitar daerah lokasi. Pasien akan tetap sadar, sehingga umumnya respon alergi akan lebih minimal, namun kekurangannya adalah efek anestesinya umumnya terbatas dan memiliki resiko cedera saraf apabila tidak dilakukan dengan tepat. Kita masuk ke monitoring intraoperatif. Jadi ketika pasien sudah masuk ke ruangan operasi, kita harus mempersiapkan beberapa hal sebelum pasien mulai dioperasi dan selama pasien dioperasi. Sebelum dilakukan prosedur operasi, kita akan melakukan persiapan statics. Kemudian kita posisikan pasien sesuai dengan prosedur posisi operasi yang akan dilakukan. Kemudian selama operasi berlangsung, kita lakukan monitoring pada pasien, monitoring tanda vital, kita berikan terapi cairan, kemudian setelah siap, kita lakukan prosedur anestesi yang terdiri dari induksi, maintenance, dan juga bangunkan serta sampai pemulihan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari statics. Statics merupakan persiapan sebelum melakukan prosedur anestesi, di mana mempersiapkan alat-alat yang menunjang prosedur anestesi nantinya. Statics merupakan akronim dari beberapa alat yang digunakan,
S mewakili scopes, yaitu stetoskop dan juga laryngoskop. Untuk laryngoskopnya sendiri bisa menggunakan blade yang jenisnya Miller maupun yang Macintosh. Kemudian T itu mewakili tube, bisa berupa ETT atau endotracheal tube maupun LMA atau laryngeal mass airway. Kemudian A mewakili airway devices, kita bisa menggunakan OPA atau oropharyngeal airway maupun menggunakan face mask. Kemudian T mewakili tape atau selotip untuk memfiksasi dari alat-alat anestesi yang sudah dipasang kepada pasien. I mewakili introducer, yaitu stilet untuk mengarahkan tabung ETT masuk ke saluran nafas pasien. Ada konektor yang menghubungkan antara airway devices yang dipasang pada pasien ke mesin anestesi. Kemudian ada suction yang diperlukan apabila pasien memang memiliki produksi kelenjar yang cukup banyak sehingga tidak menghalangi jalan nafas. Setelah kita persiapkan statics, kita posisikan pasien di meja operasi. Umumnya untuk prosedur induksi, kita posisikan pasien dalam posisi supine. Namun setelah prosedur induksi dilakukan, kita bisa memposisikan pasien kembali sesuai dengan prosedur operasi yang akan dijalankan. Beberapa posisi yang sering digunakan dalam prosedur operasi adalah supine, prone, Trendelenburg, maupun posisi lithotomy, tergantung dari indikasi operasi yang akan dijalankan. Kemudian kita masuk ke monitoring pasien. Selama operasi, penting untuk menjaga tanda vital pasien dalam batas normal, maupun memang dalam kondisi-kondisi tertentu disesuaikan dengan prosedur operasi yang sedang berjalan. Ada beberapa tanda vital yang dimonitor dalam prosedur operasi. Tekanan darah, kita akan menggunakan non-invasive blood pressure monitor atau NIBP, dipasang pada lengan pasien. Kita mengamati bagaimana tekanan darah pasien, fluktuasinya sepanjang prosedur operasi berjalan. Penting untuk menjaga para pasien tidak sampai ke tahap shock, itu penurunan tekanan darah yang drastis. Kemudian kita monitor juga irama jantung, kita pasang EKG pada pasien, kita amati untuk mencegah pasien-pasien dengan risiko aritmia maupun pasien-pasien dengan risiko cardiac arrest. Kemudian saturasi O2 kita pasang pulse oximetry di lengan maupun di kaki pasien untuk memastikan oksigen yang kita berikan memang cukup dan pasien dapat saturasi tetap terjaga. Untuk ventilasi kita pasang end-tidal CO2 berupa kapnometri maupun kapnografi untuk memastikan memang ventilasi pada pasien berjalan dengan baik. Kita juga bisa memeriksa suhu tubuh pasien untuk memastikan apakah pasien sedang mengalami febris atau mengalami fluktuasi dari normal ke hipotermi maupun ke hipertermi. Pasien juga perlu dimonitor jalan nafasnya sepanjang prosedur operasi dengan cara kita periksa apakah memang pasien sedang posisi normal atau mungkin ada tanda-tanda suara patologis yang menandakan adanya obstruksi jalan nafas. Apabila memang ditemukan tanda-tanda obstruksi jalan nafas, kita sesuaikan kembali, bisa dengan menggunakan triple airway maneuver. Dalam prosedur intraoperatif, kita juga memastikan pasien mendapatkan terapi cairan yang cukup sehingga pasien tidak mengalami hipovolemia. Pertama, kita sebelum pasien menjalani operasi, kita harus hitung dulu kebutuhan cairan dari pasien. Bisa menggunakan volumura holiday segar, yaitu pada 10 kg pertama, kita kalikan dengan 100 cc. Untuk 10 kg kedua, kita kalikan dengan 50 cc. Dan sisanya kita kalikan dengan 20 cc. Itu untuk kebutuhan cairan total selama 24 jam. Kemudian kita, sebelum pasien masuk ke ruang operasi, kita koreksi cairan pasien apabila memang pasien ada indikasi hipovolemi. Dan kita perhitungkan berapa allowed blood loss-nya yang mungkin masih diperbolehkan ketika prosedur operasi berjalan. Apabila memang pasien cukup banyak mengalami kehilangan cairan, kita bisa melakukan prosedur transfusi dengan produk darah untuk mengembalikan hemostasis dari pasien. Kita masuk ke prosedur anestesinya. Yang pertama yaitu induksi. Sebelumnya kita harus pastikan terlebih dahulu akses cairan sudah baik, monitoring sudah terpasang dengan baik, sehingga pasien benar-benar siap untuk dilakukan proses induksi. Kita bisa berikan permulaan dengan melakukan preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 3-4 menit untuk mempersiapkan cadangan oksigen pada pasien sebelum diinduksi, karena pada saat induksi kemungkinan pasien akan mengalami apnu atau tidak bernafas.
Kemudian kita juga bisa memberikan agen-agen obat-obatan analgesia untuk mengurangi rasa nyeri pasien maupun masa relaksan untuk mempermudah proses intubasi apabila memang pasien dilakukan prosedur intubasi ketika proses induksi analgesi. Untuk general anestesi atau anestesi umum, ada beberapa prosedur induksi yang dapat diberikan secara intravena, inhalasi maupun intramuskuler. Intravena itu kelebihannya dia onsetnya cepat. Salah satu agen yang digunakan adalah propofol. Untuk secara inhalasi diberikan pada pasien-pasien dengan akses intravena yang sulit maupun pada pasien-pasien yang tidak kooperatif. Contoh agen yang digunakan adalah gas volatile seperti desfluran, isofluran, maupun sevofluran. Untuk intramuskuler, kita berikan pada pasien-pasien yang sama tidak kooperatif, contohnya pada pasien-pasien anak, kita bisa berikan tiopental atau metohexital. Sedangkan untuk regional anestesi, ada beberapa pilihan. Kita bisa melakukan blok epidural, bisa melakukan blok subarachnoid, maupun kita bisa melakukan blok plexus tertentu, tergantung dari lokasi operasi yang akan kita kerjakan. Untuk lokal anestetik atau anestesi lokal, kita bisa pilih agen atau obat yang kita gunakan untuk memblok dari anestesi lokal tersebut. Kita bisa pilih lignocaine untuk obat-obatan analgesi yang sifatnya short acting. Kita bisa pilih bupivacaine untuk obat-obatan yang long acting, dan kita bisa memilih amitokain untuk obat-obatan yang bersifat topikal. Setelah kita induksi, pasien masuk ke dalam fase anestesi, prosedur operasi berjalan, kita harus tetap maintenance dari obat-obatan anestesi yang kita berikan. Caranya adalah dengan memberikan oksigen dengan fraksi oksigen kurang lebih 40-100% tergantung dari airway devices yang digunakan. Kemudian kita juga bisa memberikan agen induksinya, entah itu gas volatile maupun agen induksi intravena yang diberikan secara intermittent. Kita berikan juga masa relaksan dan juga analgesia sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Setelah itu, operasi selesai, kita membangunkan dan memulihkan pasien. Caranya adalah dengan menghentikan agen anestesi yang kita berikan, kita hentikan gas maupun agen intravena yang kita berikan. Kemudian kita berikan reverse. Dalam hal ini kita bisa berikan neostigmin maupun sulfasatropin untuk mengembalikan pasien ke kondisi semula sebelum prosedur operasi. Apabila pasien sudah menunjukkan tanda-tanda nafas spontan dan ventilasinya cukup baik, kita bisa ekstubasi pasien. Kemudian kita berikan oksigen 100% menggunakan face mask. Dan kita posisikan pasien dalam posisi recovery. Setelah tadi prosedur intraoperatif selesai, dari kamar operasi kita pindahkan pasien ke ruang pemulihan atau recovery room atau kita sebut sebagai post anesthetic care unit. Setelah dari kamar operasi tadi kita pindahkan ke ruang pemulihan atau PACU, kita bisa kategorikan pemantauan pasien postoperatif menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 adalah pasien-pasien postoperatif yang memiliki risiko tinggi gagal nafas, sehingga membutuhkan perawatan dan monitoring intensif, ataupun pasien-pasien dengan risiko kardiovaskuler. Kita bisa melakukan perawatan di ICU, sedangkan pada kelompok kedua, ini umumnya adalah mayoritas dari pasien postoperasi akan masuk ke kategori kelompok 2, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan pasien mampu melakukan respirasi secara adekuat, spontan, dengan sendirinya. Kemudian kelompok 3 adalah pasien-pasien yang sehabis melakukan prosedur operasi ringan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan fungsi respirasinya normal kembali secepat mungkin, serta khusus untuk kelompok 3 kita pastikan pasien bebas kantuk, tidak ada ataksia, bebas nyeri, serta tidak ada kelemahan otot. Yang perlu kita observasi di post anesthetic care unit atau PACU atau ruang recovery ada beberapa hal. Pertama, kita pastikan kesadaran pasien. Apakah pasien memang masih dalam pengaruh anestesi, pasien tidak sadar, maupun pasien sudah sadar 100%. Kita periksa GCS-nya. Kemudian dari respirasi, kita amati apakah pasien ada tanda-tanda sumbatan jalan nafas maupun tanda-tanda depresi nafas. Apabila ada, kita pastikan pasien mendapatkan respirasi yang baik sehingga pasien tidak mengalami perburukan di PACU. Kemudian di sirkulasi kita observasi bagaimana denyut jantung pasien, bagaimana tekanan darah pasien. Kita pastikan pasien tidak jatuh ke kondisi shock. Kemudian fungsi ginjal dan saluran kemih kita pastikan, kita cek urinnya
Yang baik adalah dengan pasien-pasien dengan urin output lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian kita periksa saluran cerna, kita periksa juga aktivitas motorik dari pasien, apakah sudah kembali maupun apakah ada keterlambatan. Kita periksa suhu tubuh pasien, kita periksa skala nyeri dari pasien, umumnya kita gunakan visual analog scale. Kemudian kita posisikan pasien, dan kita lakukan asesmen terhadap scoring dari pasien. Scoring postoperatif yang kita gunakan ada beberapa, 4 yang paling sering digunakan adalah Aldred, Stewart, dan juga Bromage, serta Post Aesthetic Discharge Scoring, atau PADSS. Nah, ini adalah beberapa scoring dari pasien-pasien post-op yang kita periksa di PACU. Untuk skor Aldred itu kita gunakan pada pasien-pasien dewasa. Apabila skornya di atas 8, maka kita bisa pindahkan pasien untuk ke ruang perawatan. Untuk scoring Stewart, kita gunakan untuk pasien-pasien anak. Apabila skornya lebih dari 5, kita bisa pindahkan dari PACU ke ruang perawatan. Untuk Bromage, kita gunakan pada pasien-pasien yang menjalani spinal anestesi. Apabila skornya lebih dari 2, kita bisa pindahkan ke ruang perawatan. Dan PADSS, untuk kita gunakan pada pasien-pasien dengan rawat jalan atau one day care. Apabila skornya lebih dari sama dengan 9, kita bisa pindahkan ke ruang perawatan untuk kembali ke rumah. Di kanan adalah gambar dari tabel scoring Aldred. Ada beberapa faktor yang kita analisis. Ada aktivitas motorik dari pasien, skornya 0 sampai 2, tergantung dari kondisi pasien, respirasinya, kemudian kita periksa juga sirkulasi, kesadaran, dan juga saturasi oksigen. Apabila pasien menunjukkan hasil yang baik, di kelima faktor tersebut kita berikan skor maksimal 2 masing-masing, dan kita berikan skor 0 apabila pasien menunjukkan hasil minimal dari kelima faktor tadi. Pojok kiri atas adalah scoring Bromage yang kita gunakan untuk pasien-pasien dengan spinal anestesi. Ada beberapa kriteria dengan skor 0 sampai 3. Skor 0 berarti pasien bisa menggerakkan hip atau panggul. Kemudian skor 1, pasiennya tidak dapat menggerakkan panggul tapi bisa menggerakkan lutut dan juga ankle-nya. 2 adalah pasien tidak dapat menggerakkan panggul dan lutut tapi bisa menggerakkan ankle-nya. 3 adalah pasien yang tidak dapat menggerakkan panggul, lutut maupun ankle-nya. Kemudian yang kiri bawah adalah skor Stewart yang digunakan pada anak-anak. Kita amati apakah pasiennya sudah sadar. Kalau pasien sadar kita berikan skor 2. Kemudian kita periksa airway-nya atau jalan nafas. Apabila pasiennya menangis atau bisa batuk ketika diminta, kita berikan skor 2. Kemudian kita periksa juga pergerakan dari pasien. Apabila memang pasien anak tersebut sudah bisa menggerakkan ekstremitasnya secara aktif, kita bisa berikan skor 2. Kemudian yang kanan adalah skor PADSS. Ada beberapa parameter seperti tekanan darah sistolik kita periksa. Di sini kita tentukan apakah dia ada perbedaan kurang dari 20% dari nilai sebelum operasi, perbedaan 20-40% sebelum operasi, maupun lebih dari 40% sebelum operasi, baik itu di atas maupun di bawah. Kita bisa berikan scoring sesuai dengan kondisi pasien. Juga kita bisa periksa bagaimana pasien movement-nya atau ambulation-nya, apakah pasien sudah bisa bergerak tanpa ada vertigo, apakah pasien bisa berjalan tanpa bantuan, maupun pasien tidak bisa berjalan atau mengalami vertigo. Kita juga bisa cek apakah pasien ada keluhan mual muntah, apakah pasien mengalami nyeri, kita bisa ukur berapa nyeri yang pasien alami menggunakan skor FAST, kemudian kita kategorikan dia nyerinya ringan, sedang, maupun berat. Kita juga bisa evaluasi apakah tanda-tanda perdarahan ada pada pasien. Apabila pasiennya pendarahan minor, kita bisa berikan skor 2. Dari kriteria tadi, Aldred, Bromage, Stewart, dan juga PADSS, kita totalkan skornya. Kemudian kita evaluasi apakah memang sudah sesuai untuk kriteria pemindahan pasien dari PACU ke ruang perawatan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan materi presentasi kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perioperatif medicine. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan bagi teman-teman dokter muda. Terima kasih.